Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya belajar matematika mudah dan seru bersama Kak Rima. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang KPK dan EPB. Untuk adik-adik yang belum paham tentang apa itu KPK dan EPB, Kak Rima jelaskan konsep sederhananya dulu ya. Ayo simak penjelasan dari Kak Rima. KPK dan EPB. KPK singkatan dari kelipatan, persekutuan, terkecil. Sedangkan EPB singkatan dari faktor, persekutuan, terbesar. Nah, sekarang Kak Rima ingin memberikan contoh sederhana dari KPK dan EPB. Yang pertama KPK dulu ya. Kita hitung KPK dari 2 dan 3. Untuk menghitung KPK dari angka kecil seperti ini gampang banget ya adik-adik. Tinggal kita ingat saja perkaliannya. Semoga adik-adik masih ingat ya perkalian 2 dan 3. Yang lupa silakan simak video Kak Rima yang sebelumnya. Nah, di sini perkalian 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kemudian perkalian 3 ada 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita melihat angka yang kembar. Tandai dulu ya. Angka 6 dan angka 12. Adik-adik ingat ya, KPK itu kan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita pilih angka yang kecil. Antara 6 dan 12 yang terkecil adalah angka 6. Kemudian contoh sederhana dari EPB, kita hitung EPB dari 8 dan 6. Nah, caranya ingat F adalah faktor. Nah, adik-adik harus ingat apa sih faktor itu? Faktor itu adalah angka yang bisa habis membagi. Jadi untuk menentukan EPB dari 8 dan 6, kita cari dulu faktor dari 8 dan 6. Faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Kenapa bisa menjadi faktor 8? Karena 8 habis dibagi 1 dan 8 bisa dibagi 2, 8 habis dibagi 4 dan 8 habis dibagi 8. Kemudian 6. Faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Di sini kita bisa lihat 6 habis dibagi 1, 6 habis dibagi 2, 6 habis dibagi 3, dan 6 habis dibagi 6. Nah, dari faktor-faktor kedua angka ini bisa kita tentukan EPB keduanya dengan cara melihat yang angka kembar dulu, yaitu 1 dan 2. Dan kemudian adik-adik ingat ya, EPB merupakan singkatan faktor persekutuan terbesar. Maka kita harus melihat angka yang besar. Angka 1 dan 2, dari angka 1 dan 2 yang terbesar adalah angka 2. Maka EPB dari 8 dan 6 adalah 2. Nah, tadi yang Kak Rima jelaskan itu adalah contoh-contoh yang sangat sederhana. Angkanya masih kecil, masih bisa kita gunakan dengan perkalian yang sederhana. Tetapi
bagaimana jika angkanya sudah melebihi angka 10? Nah, ada cara mudahnya, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor yaitu kita akan membagi angka tersebut dengan bilangan-bilangan prima hingga di akhirnya itu tersisa bilangan prima juga. Contohnya seperti ini. Sebelum ke contoh, adik-adik perhatikan ini dulu ya. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh angka lain kecuali angka 1 dan dirinya sendiri. Contohnya antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan masih banyak lagi. Nah, yang perlu adik-adik ingat bahwa tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima ya. Contohnya angka 9. Angka 9 itu adalah bilangan ganjil yang bukan bilangan prima. Kenapa? Karena angka 9 bisa dibagi dengan angka lain, yaitu angka 3. Nah, sekarang kita ke contoh pohon faktor ya. Sebelumnya Kak Rima jelasin dulu. Dengan pohon faktor ini kita akan mencari faktor prima dari sebuah angka dulu. Di sini kita akan mencoba mencari faktor prima dari angka 12. Kita lihat dulu. Nah, kita harus membagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu ya. Kita lihat angka 12 ini bisa nggak sih dibagi dengan angka 2? Nah, karena bisa, maka kita bagi dengan angka 2 ya. Jika misalnya angka yang ingin kita cari ini tidak dapat dibagi 2, bisa kita bagi 3 atau kita bagi 5 dan kita bagi bilangan prima yang lainnya. Karena 12 dibagi 2 bisa, maka kita langsung bagi saja yang hasilnya 6. Kemudian angka 6 ini kita bagi lagi, masih bisa dibagi 2 kan? Nah, kita bagi 2 hasilnya 3. Nah, angka 3 ini sudah merupakan bilangan prima. Jika hasil yang paling bawah ini sudah merupakan bilangan prima, berarti pohon faktor kita sudah selesai. Maka kita sudah dapat menentukan faktorisasi prima dari angka 12. Kita lihat yang di ujung sini ya. Ada 2 angka 2. Maka kita tuliskan 2 pangkat 2. Kemudian ada satu angka 3 di sini, kita tulis juga kali 3. Nah, jadi yang kita ambil adalah angka-angka bilangan primanya ya, yaitu angka 2 dan juga angka 3. Sementara angka 12 dan angka 6-nya tidak perlu kita tuliskan ya. Untuk yang belum paham, kita ke contoh kedua ya, mencari faktorisasi prima dari angka 20. Nah, kita lihat angka 20 ini bisanya dibagi berapa sih dari angka prima? Yaitu dibagi 2. Nah, dibagi 2 hasilnya 10. Dan 10 ini bisa juga dibagi 2. Jadi hasilnya 5. Nah, 5 ini merupakan bilangan prima sehingga pohon faktor kita sudah selesai ya. Dan lihat ini ada 2 angka 2. Maka kita tuliskan lagi ya di sini 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, jadi faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, sudah paham kan adik-adik tentang pohon faktor? Sekarang Kak Rima akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan KPK dan EPB menggunakan pohon faktor tersebut. Ayo ikuti penjelasan Kak Rima ya. Contoh. Tentukan KPK dan EPB dari 12 dan 16. Baik, pertama kita hitung dulu faktor dari 12 menggunakan pohon faktor. 12 bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 dulu. 2 dapatnya 6. Kemudian 6 juga bisa dibagi 2. Kita bagi 2 hasilnya 3. Sudah stop di sini. Maka faktornya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3. Kemudian angka 16. 16 bisa kita bagi 2. Dapatnya 8. Kemudian
masih bisa kita bagi 2. Maka kita bagi 2 dapatnya 4. Dan 4 pun masih bisa kita bagi 2. Hasilnya 2. 2 ini merupakan bilangan prima. Maka sudah selesai pohon faktor yang kita kerjakan. Maka faktor dari 16 adalah 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka faktor prima dari 16 adalah 2 pangkat 4. Jadi KPK dari 12 dan 16 adalah, lihat, di sini ada 2 pangkat 2 dan di sini ada 2 pangkat 4. Kita ambil pangkat yang terbesar ya. Sehingga kita tuliskan di sini 2 pangkat 4. Di sini ada angka 3, di sini tidak ada. Tapi kalau untuk KPK kita ambil menjadi 2 pangkat 4 dikali 3. Kita hitung 2 pangkat 4. Kita lihat aja di sini 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti 16 dikali 3. Hasilnya adalah 3 kali 6 kali 3 18. Ditahan 1. 3 kali 1 3 ditambah 1 4. Berarti KPK-nya adalah 48. Kemudian bagaimana dengan EPB-nya? EPB harus yang kembar saja, yaitu di sini ada angka 2, pangkat 2 dan pangkat 4. Yang mana kita ambil? Kita ambil yang pangkat terkecil, sehingga EPB dari 12 dan 16 adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, sudah mengerti adik-adik semua? Buat adik-adik yang belum mengerti, bisa memutar ulang video ini ya, sampai benar-benar mengerti. Untuk adik-adik yang sudah mengerti, Kak Rima beri latihan ya. Jika adik-adik yang benar semua, boleh komentar di bawah sini. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Belajar matematika bersama Kak Rima, mudah dan seru kan? Buat adik-adik yang baru bergabung di channel Kak Rima, bisa mengecek video Kak Rima yang sebelumnya di atas sini ya. Sampai jumpa di video Kak Rima selanjutnya. Buat adik-adik yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, like, dan juga tinggalkan komentar di bawah ya. Buat adik-adik mungkin yang mau bertanya video apa yang seharusnya Kak Rima buat lagi, boleh juga saranin di kolom komentar. Kak Rima ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton video Kak Rima. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.